Lu gak dimaki-maki, lu gak kerja di Korea guys. Lu kerja di Cikarang. Semakin beresiko dan berbahaya pekerjaannya, ya semakin tinggi juga gajinya. Semakin pendek jam kerjanya, semakin tidak beresiko pekerjaannya, tidak terlalu capek juga pekerjaannya, ya yang didapatkan ya tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi kan walaupun tidak terlalu besar, basicnya ya segitu, kan lumayan. Setidak besarnya gaji di Korea 2012 ya. Terus balik ke Indonesia, berangkat lagi di tahun 2022. 10 tahun kemudian berangkat lagi. Okay. Jadi saya tidak mengatakan gagal ya, karena kan setiap orang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya guys. Pada kenyataannya memang gagal sebenarnya sih. Kalau kita melakukan perbandingan dan gaya hidup di sini, di Korea sendiri, ya gajinya kurang gitu, kecil gitu. Apalagi senang main, senang jalan-jalan, senang shopping-shopping, ya udah. Suka jajan ke Norebang gitu. Aduh, ke karaoke. Wabarakatuh, kembali lagi di Garuda Channel. Oke, pada video kali ini kita telah kedatangan bintang tamu spesial kita, yaitu Dundi Pranata. Siapa Halo, yang meriah, ye. Siapa Dundi ini? Ya, saya mungkin bukan siapa-siapa ya sebenarnya, cuman mungkin kalau teman-teman yang ngikutin channel YouTube saya, itu nama channelnya Dundi Pranata juga. Lalu mungkin ada teman-teman yang ngikutin grup Facebook saya, itu beda soal IPS topik. Di bannernya juga ada tulisan nama saya juga, Dundi Pranata. Mungkin anggotanya 14 ribuan orang, ya. Dan terus bertambah, alhamdulillah. Terus untuk channel YouTube-nya baru hampir 4.000 subscriber. Itu karena sayanya sendiri yang salah sebenarnya, karena nggak pernah upload video, jarang upload video, ya, karena saya terkendala oleh banyak hal, karena saya ngurus untuk berkas-berkas dan lain sebagainya supaya bisa kembali lagi ke Korea. Dan alhamdulillah sekarang udah 3 bulan di Korea, ya, untuk keberangkatan yang ini. Jadi banyak banget yang harus diurusin selama berbulan-bulan sampai akhirnya saya bisa kesini lagi. Akhirnya malah channel YouTube-nya terbengkalai dan banyak hal-hal yang cukup terganggu juga kegiatannya, kayak kelas online Orange Yanguko. Kebetulan saya juga yang membangun itu. Sebenarnya Mas Munjir juga sekarang setahun terakhir ini ikut membantu juga sebenarnya. Gitu. Cukup tersendat juga ya, Orange sudah ada sejak 2019. Itu cukup terganggu juga karena sayanya kesini gitu. Tapi untuk kelas pemula sebenarnya masih menerima siswa, karena ada asisten pengajar saya, Dela, yang siap untuk membimbing ya. Kalau untuk kelas IPS topik sama kelas beda soal IPS topiknya itu yang terpaksa harus ditutup sementara sampai nanti ketemu solusi yang baru lah. Gitu. Berarti Dundi Pranata seorang CEO dari sebuah media belajar bahasa Korea. Keren banget. Pendiri grup beda soal, YouTuber juga, mantan pegiat IPS topik. Bisa dibilang pegiat IPS topik lah, karena saya juga sempat ngajar juga di LPK kurang lebih 7 tahun. 7 tahun guys ngajar bahasa Korea. Ini udah jago banget bahasa Korea. Enggak juga. Katanya jadi terjemah di pabrik. Aduh, kalau itu ya mungkin ya lumayan lah. Lumayan lah. Tapi kalau 7 tahun ngajar sih saya yakin punya kemampuan lah untuk. Amin. Kalau dibilang pinter banget enggak lah. Masih banyak yang lebih pinter gitu. Ini Oke, guys, berhubung Dundi Pranata ini sekarang sudah di Korea sendiri kan. Kita akan tanyakan beberapa hal yang mungkin bisa kita menambah pengetahuan kita mengenai Korea ya guys. Iya. Kalau untuk pertanyaan pertama, saya punya pertanyaan mengenai mentalitas. Wah, mentalitas CPNI dan PMI ketika sudah sampai di Korea. Ngomongin soal mental, saya tidak mau dibilang si paling kuat mental. Si paling kuat. Kalau si paling kuat mental biasanya itu yang suka ngebully teman-teman yang curhat dengan kondisi pekerjaannya di Korea, lalu meminta solusi mungkin di media sosial, tapi yang didapatkan bukan solusi malah bully kan biasanya begitu. Kamu mentalnya kurang ini dan itu. Menurut saya itu kurang bijak. Karena begini, setiap orang kan kondisi yang dialami tidak mungkin sama, dan latar belakang dari setiap individu itu juga pasti kan berbeda.
Jadi jangan, kalau menurut saya sih jangan cepat-cepat nuduh kamu mentalnya lemah ini dan itu ya. Karena baru berapa bulan minta pindah gitu. Itu menurut saya kurang bijaksana lah. Kurang bijak ya. Karena kita sendiri juga belum tentu sanggup kok. Kita sendiri belum tentu kuat kalau kita menjalani pekerjaan di posisi orang yang mengeluh itu. Bisa saja kita juga ngeluhnya sama atau malah lebih parah kan begitu. Jadi bijak saja lah. Mungkin beban yang dialami memang sangat berat dari segi mungkin pekerjaannya, dari mungkin tekanan dari mandornya atau dari perusahaannya. Karena di Korea ini kan memang kalau harus siap mental, dibilang siap mental itu memang harus ya, karena kita dituntut untuk cepat-cepat dalam segala hal, harus cepat. Tapi cepatnya itu bukan cepat ngasal, tapi harus cepat dan tepat gitu. Cepat Artinya dan tepat. Harus kerja cepat, terus bener, konsentrasi nggak boleh nurun dari pagi sampai sore sampai malam, mungkin sampai pagi lagi ya. Seterusnya Harus seperti itu terus, konsentrasi sesempurna mungkin dalam pekerjaan, jangan sampai membuat kesalahan sekecil mungkin. Seperti itu, sebisa mungkin jangan sampai salah, walaupun manusia pasti akan ada salah. Saya juga iya salah, pernah melakukan kesalahan atau apa, itu orang Korea sendiri juga melakukan kesalahan juga pasti, namanya juga manusia. Cuman kan kita berusaha untuk tidak melakukan itu kayak gitu, untuk melakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun kayak gitu. Itu yang mungkin kalau teman-teman khususnya mungkin yang baru lulus sekolah, nggak pernah kerja mungkin, terus tiba-tiba langsung turun ke dunia kerja di Korea, nah itu mungkin biasanya yang cukup kaget ya, karena belum pernah terlatih sebelumnya. Di sini juga mungkin ada pabrik yang baik dari ucapan-ucapannya, ada juga yang seneng mungkin hobinya maki-maki atau pakai ucapan-ucapan kasar. Itu sejak awal saya di Korea dulu 2011, yang saya tahu sih memang seperti itu, hal yang umum di sini ya. Jadi apa ya namanya, kerja di sini kayaknya kayak ada yang kurang kalau kita nggak dimaki-maki gitu. Iya benar sekali. Lu gak dimaki-maki, lu gak kerja di Korea guys. Lu kerja di Cikarang. Kalau no, please no. Kalau kata teman saya ya, salah satu sahabat baik saya juga, Chevy Davison, mungkin kamu nonton ya. Kalau kata dia, kalau kamu belum ngimpi kerja ya, lagi tidur pun kita ngimpinya kerja gitu, berarti kamu belum benar-benar di Korea, katanya gitu. Saking kita itu apa ya, benar-benar tertekan mungkin ya, dituntut terus sama pekerjaan. Nah itu guys, ini berarti yang kata-kata Korea itu indah ini Gimana nih katanya? Tanggung jawab dia yang punya kata-kata itu. Siapa ya dia bikin kata-kata Korea itu? Tidak salah bagi saya ya, menurut saya tidak salah orang yang mengucapkan Korea itu indah, karena memang kenyataannya indah. Salah satu hal yang sederhana saja dari musim, ada musim semi, perubahan warna daunnya itu enak dilihat. Pasti banyak orang foto-foto juga di situ. Ya. Ada musim dingin, saljunya juga enak dilihat, walaupun tidak enak dirasakan dinginnya ya. Kayak sekarang ini musim dingin juga. Ini bulan 12. Terus musim apa? Semi. Tadi saya bilang musim gugur ya, yang daunnya berubah ya. Musim gugur daunnya berubah. Terus musim semi juga ada bunga sakura. Kalau musim panas biasanya musim liburan kayak gitu. Jadi intinya memang dari lingkungan atau kondisi alamnya pun memang sebenarnya memang indah kayak gitu. Dan sebenarnya itu memang doktrin yang harus kita tanamkan kepada CPM ya, calon-calon itu ya, untuk memicu, untuk memotivasi. Ya, untuk memotivasi agar mereka tuh lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Koreanya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan pekerjaannya di sini ya, saya sebenarnya agak kurang pendapat ya. Tapi kalau dilihat dari gaji, wisata tempat alam di Korea Selatan sendiri ya, kita akui lah Korea itu indah memang. Betul. Benar kan? Betul. Gajinya juga indah gajinya. Iya gajinya. Itu gaji, kita harus gali tentang gaji nih ke Dundi Pranata. Gimana mengenai gaji di Korea? Ya sudah pasti ya, orang tidak akan berbondong-bondong ingin ke sini kalau tidak menggiurkan. Iya benar sekali ya kan. Cuman kan modal yang untuk apa ya, untuk mendapatkan itu semua modalnya juga harus kuat. Dari segi uang, terus juga mungkin pengorbanan dalam hal belajar, karena kita kan harus lulus ujian juga, ujiannya tidak mudah. Apalagi yang paling baru nih, 10.000 kuota pendaftarnya kalau nggak salah ingat saya itu sampai 44.000 orang. Ya, itu kan luar biasa sekali. Saingannya ketat. Jadi ya semakin besar ikan yang ingin kita pancing, ya pengorbanannya juga umpannya harus semakin besar dong. Masa kamu mau mancing ikan paus pakai cacing, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk analoginya ya, atau perumpamannya seperti itulah. Cuman
dari segi gaji lagi nih, balik ke gaji, dibandingkan di Indonesia sudah pasti jauh berlipat-lipat. Walaupun demikian, masih banyak juga teman-teman yang menurut saya kurang bersyukur di sini. Dalam hal ini misalkan begini, kita ambil sisi basic saja ya. Gaji basic di sini kalau saya nggak salah ingat itu 1.916.440. Kalau dirupiahin itu hampir 23 juta, itu basic. Ya, alias dasar banget lah, yang paling murah katakanlah seperti itu. Lah itu banyak teman-teman yang mendapatkan gaji itu. Kalau kita lihatnya ke Indonesia, daripada kerja di Indonesia lah, alhamdulillah udah dapat gaji segitu di sini. Tapi pada kenyataannya manusia memang punya sifat apa ya, mungkin merasa kurang terus, yang dilihat ke atas terus, dapat duit segitu juga tetap nggak bersyukur. Karena di sini banyak teman-temannya mungkin yang dapat gajinya 50 juta sebulan, 40 juta sebulan, itu memang ada. Cuman yang harus kita pahami di sini supaya tidak menjadi mindset yang salah, Korea itu gaji berbanding lurus dengan pengorbanan. Semakin capek, jam kerjanya semakin panjang, semakin beresiko dan berbahaya pekerjaannya, ya semakin tinggi juga gajinya. Semakin pendek jam kerjanya, semakin tidak beresiko pekerjaannya, tidak terlalu capek juga pekerjaannya, ya yang didapatkan ya tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi kan walaupun tidak terlalu besar, basicnya ya segitu, kan lumayan. Setidak besarnya gaji di Korea itu kalau kecil-kecilnya tetap gede. Tetap gede kalau kita rupiahkan ya. Betul, kayak gitu. So guys, jadi tetap bersyukur ya guys. Mau dapat pabrik yang gajinya nyampe 4 meter kayak atau yang hanya 1,5 meter kayak sebenarnya itu tetap besar ya. Besar kalau kita banget, bersyukur. Ya. Kecuali kalian melakukan perbandingannya dengan kehidupan di Korea, itu beda jauh. Aduh, itu juga pergaulan di sini juga harus benar-benar dikontrol ya menurut saya, karena di sini itu surga dunia bisa dibilang. Benar sekali guys. Teman-teman mau melakukan hal-hal apapun itu ya terserah teman-teman, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ngawasin, mau apa aja pokoknya. Intinya saya tidak mau berbicara terlalu spesifik, intinya surga dunia. Nah itu tinggal gimana kita mengontrol itu semua supaya nggak terjerumus, akhirnya malah uang yang capek-capek kita dapetin habis sia-sia, pulang nggak bawa apa-apa. Uang yang capek-capek kita dapetin habis sia-sia, pulang nggak bawa apa-apa. Dan balik lagi ke Korea, dan balik lagi ke Korea, dan balik lagi ke Korea. Gitu. Saya merasa tersindir. Aduh, oh ya, BTW Dudi ini tuh pernah ke Korea dulu tahun berapa nih? 2011, 2012 ya. Terus balik ke Indonesia, berangkat lagi di tahun 2022. 10 tahun kemudian berangkat lagi. Oke. Jadi saya tidak mengatakan gagal ya, karena kan setiap orang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya guys. Pada kenyataannya memang gagal sebenarnya sih. Kamu sendiri jangan bukan saya, nanti Ya, saya kan dipancing dulu. 4, 3, 2, 1. Ya udah. Tapi intinya gini guys, sebenarnya tuh di Korea itu pendapatannya itu tetap besar kalau kita melakukan perbandingan dengan di Indonesia. Iya. Tapi sebesar apapun gaji kita di Korea, kalau kita melakukan perbandingan dan gaya hidup di Korea sendiri, ya gajinya kurang gitu, kecil gitu. Apalagi senang main, senang jalan-jalan, senang shopping-shopping, ya udah. Suka jajan ke Norebang gitu. Aduh. Ke karaoke. Oke Don, kalau mengenai masa kontrak kerja ya Don, hanya berapa tuh kontrak kerja tuh? 3 tahun plus? Umumnya kalau di awal dapat SLC atau standar labor kontrak atau kontrak kerja standar itu umumnya 3 tahun. Tapi ada juga yang dapatnya 2 tahun. Kayak teman saya ada yang dapat 2 tahun. Kalau dulu zaman saya dulu ada yang cuma dapat setahun malah. Tapi pada dasarnya di pemberangkatan Korea yang pertama itu biasanya bisa mendapatkan kontrak sampai dengan 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Kalau 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan ini sebenarnya cukup nggak sih buat kita para PMI agar kita ketika pulang ke Indonesia nanti itu benar-benar sudah bisa survive gitu. Intinya bisa membangun bisnis atau mungkin sudah membangun rumah, atau mungkin yang dulu belum menikah akhirnya menjadi menikah dengan memiliki modal. Dengan durasi kontrak segitu cukup nggak menurut Dundi? Saya belum pernah mengalami sampai sejauh itu. Jadi mungkin kalau saya berbicara terlalu jauh tentang itu kayaknya apa ya, gimana gitu, karena saya sendiri belum mengalami. Tapi kalau ngomongin teori harusnya sih bisa. Harusnya bisa banget. Harusnya ya? bisa. Biasanya teman-teman yang menyelesaikan kontrak
terus belum bisa mengelola keuangannya dengan baik karena mungkin waktu pulang kurang perhitungan atau mungkin belum ada usaha yang siap dijalankan di rumah. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya belum, mungkin kalau kalau saya pribadi itu kadang memang masih takut loh kalau Mau pulang. nanti di Indonesia tuh mau ngapain gitu. Meskipun sebenarnya udah secara teori itu udah, wah kok saya harus lakukan ini, tapi pasti aja takut ya. Iya. Karena sudah terbiasa di sini dapat cuan gede. Benar sekali itu. Kadang kita kaget loh kalau kita pulang ke Indonesia terus kita dapat penghasilan kecil, itu kaget loh, benar loh itu. Iya. Karena Pasti. faktanya kan banyak juga yang pada akhirnya kembali lagi ke Korea kan. Iya, seperti saya.